agar tidak menyebabkan fitnah, tersebarnya kekejian, hubungan-hubungan terlarang di masyarakat, dikarenakan para wanita tidak menutup aurat. Ini diantara sebab terbesarnya tersebar hubungan-hubungan terlarang, perbuatan-perbuatan yang keji antara laki-laki dan wanita, karena para wanita tidak menggunakan hijab. Sebagaimana di sini juga Syekh menjelaskan, ada wanita yang bermental munafik. Ada wanita yang bermental munafik. Hijabnya, kata beliau, hijabnya munafik. Dia berhijab hanya di kalangan orang-orang yang berhijab, atau kalau ada aturan berhijab. Ya, misalkan di sekolah karena ada aturan berhijab, atau di kantor, maka dia pakai hijab. Pulang dari situ sudah dia buka. Termasuk juga Syekh mengingatkan, orang-orang Saudi dan para pendatang di pesawat pun mereka belum berhijab. Nanti sudah tiba di bandara baru mereka berhijab. Walaupun ini juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, termasuk kebaikan peraturan yang ada di Arab Saudi. Tetapi para wanita itu adalah wanita-wanita yang tidak jujur. Kata Syekh, memiliki mental munafik. Yastamilna an-nifaq fil hijab. Kata beliau, mereka seperti orang-orang munafik dalam berhijab. Hanya berhijab di keadaan-keadaan tertentu. Kalau di negeri kita mungkin ditambah lagi, berhijab karena ada kepentingan politik, ya, untuk kampanye supaya terlihat islami, maka berhijab. Padahal biasanya sehari-harinya nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab. Giliran mau dipilih, apakah dia dipilih atau suaminya, baru dia berhijab, fotonya di mana-mana berhijab. Padahal sehari-harinya dia tidak berhijab. Sehari-harinya dia tidak berhijab. Maka ini, kata Syekh, adalah hijab kemunafikan, seperti orang-orang munafik. Walaupun ini tidak munafik besar, ya, tidak sampai tingkat dia kafir, tidak. Yang kafir itu kalau seseorang mengatakan hijab tidak wajib, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia nggak pakai jilbab, ya nggak bisa kita katakan kafir. Betul, itu perbuatan dosa. Itu perbuatan dosa, tapi bukan kekafiran. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya berhijab atau syariat berhijab, maka itu adalah kekafiran. Apalagi membenci. Membenci lebih parah lagi. Itu adalah kekafiran. Dan yang paling parah, menghina, mengolok-olok. Menghina dan mengolok-olok. Ini 3 bentuk kekafiran terhadap syariat yang banyak terjadi di masyarakat, atau di sebagian masyarakat. Yang pertama, tidak mengakui kalau itu adalah syariat. Yang kedua, membencinya, na'udzubillah. Walaupun dia akui itu syariat, tapi dalam hati dia tidak suka, dia benci. Walaupun dia berjilbab, tapi kalau dia benci, batal Islamnya. Yang ketiga yang lebih parah adalah mengolok-olok, menghina, merendahkan. Ini adalah kekufuran. Jadi jemaah sekalian, bedakan pelaku dosa besar dan pelaku dosa kekafiran. Sebagai penutup, Syekh mengatakan, ayyatuhal muslimah, innal hijab yasunukah minan nadharat al-masmumah as-sadirah min mardal qulub wa kilabil bashar. Wahai muslimah, sesungguhnya hijab itu menjagamu dari pandangan-pandangan yang beracun, yang muncul dari hati-hati orang yang berpenyakit hati, yang muncul dari orang-orang yang berpenyakit hati dan manusia yang berperangai seperti anjing, seperti hewan. Wa yaqta'u ankal atma al-mas'urah falzamihi wa tamassaki bihi. Dan juga hijab itu, kata Syekh, memutus darimu keinginan-keinginan buruk laki-laki tersebut. Keinginan-keinginan buruk para laki-laki tersebut, sehingga melindungimu. Falzamihi wa tamassaki bihi,
maka hendaklah engkau selalu berhijab dan berpegang teguhlah dengannya. Wala taltafiti liddi'ayat al-mugharridah allati tuharibul hijab atau tuqallilu min sya'nihi fa innaha turidu laki syarr. Dan jangan kamu menoleh sedikit pun pada seruan-seruan yang memerangi hijab atau menyepelekan hijab, yaitu ucapan-ucapan orang-orang yang tidak beriman, baik orang yang sudah jelas-jelas kafir atau orang-orang liberal yang mengaku muslim atau orang-orang bodoh. Karena sesungguhnya seruan-seruan yang mereka hembuskan itu tidak lain yang mereka inginkan untukmu adalah keburukan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat itu menginginkan agar kalian menjadi tersesat, condong kepada kesesatan dengan kesesatan yang besar. Surat An-Nisa ayat ke-27. Jadi hati-hati, ada orang-orang yang ingin menghancurkan generasi, merusak bangsa. Mereka memerangi hijab atau meremehkan hijab atau melarang para wanita berhijab atau menganjurkan, mengajak wanita membuka aurat dan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kata Allah, mereka termasuk, kata Syekh, mereka termasuk dalam firman Allah, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan azima. Surat An-Nisa ayat 27. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menginginkan agar kalian tersesat dengan kesesatan yang besar. Maka berhati-hatilah. Walhamdulillah, selesai pembahasan pasal yang keempat. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Fadhal. Apa saja batasan aurat di depan ayah tiri dan di depan ayah mertua? Batasannya sudah kita jelaskan tadi, yaitu batasan mahram, batasan aurat terhadap mahram, yaitu leher ke atas, leher ke bawah nggak boleh lagi. Kemudian lengan ke atas nggak boleh lagi, lengan ke bawah boleh. Kemudian kaki di bawah betis, betis ke atas nggak boleh lagi, nggak boleh terlihat. Iya. Jadi ayah tiri yang dimaksud di sini adalah suami ibu, maka itu adalah mahram. Iya. Tapi kalau dia bawa anak dari pernikahan sebelumnya, maka bukan mahram kita. Begitu pula mertua mahram, dan mertua adalah mahram selama-lamanya. Walaupun sudah cerai, walaupun sudah meninggal suami, maka ayahnya tetap mahram bagi istrinya. Iya. Bagaimana hukum istri bercadar kemudian berdandan ketika ingin keluar bersama suaminya? Ya tidak boleh lah. Dia berdandan khusus untuk suaminya saja di rumah, jangan ketika keluar. Sadar apaan itu kalau berdandan? Ya. Dan jemaah sekalian, larangan bagi laki-laki melihat wanita, kan dilarang kan? Laki-laki melihat wanita. Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Perhatikan ayat ini. Laki-laki dilarang melihat wanita. Apakah ayat ini mengatakan kalau dia sudah bercadar boleh dilihat? Tidak kan? Sama. Jadi walaupun dia bercadar, nggak boleh dia pakai pakaian atau jilbab yang menarik pandangan kaum laki-laki. Tidak boleh. Iya. Tapi kalau maksudnya dia berdandan, misalkan dia pakai pemerah pipi, lalu dia tutup cadar, saya katakan itu sia-sia. Itu perbuatan sia-sia. Tapi boleh, kan nggak kelihatan.
Boleh saja, tapi nggak kelihatan kan? Maka sia-sia. Seharusnya dia pakai di rumah ketika bersama suaminya. Namun kalau maksudnya dia berdandan, ya di pakaian di jilbabnya ada hiasan-hiasan, ada pin misalkan, apalagi itu. Ya pokoknya menarik pandangan kaum laki-laki, maka tidak boleh. Walaupun dia keluar bersama suaminya, walaupun suaminya mengizinkan, dan itu adalah suami dayuth namanya, suami yang tidak cemburu, yang juga termasuk dosa besar. Dia juga terancam tidak masuk surga kalau tidak cemburu istrinya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Iya. Apakah rambut boleh ditampakkan kepada orang yang masih mahram kita atau kepada sesama wanita? Karena tadi batasan untuk mahram adalah wajah, tangan dan kaki. Baik, tadi saya sudah tambahkan penjelasan. Bukan hanya sekedar wajah, tapi dari leher ke atas. Kenapa? Karena ayat mengatakan wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka tampakkan perhiasan kecuali kepada mahram. Nah, tempat perhiasan itu di mana? Perhiasan bagian atas di mana? Di leher kan? Kalung. Berarti leher ke atas mencakup kepala dan rambut itu boleh bagi mahram. Boleh bagi mahram. Tapi leher ke bawah maka tidak boleh. Jadi kembali kepada ayat, yaitu batasannya tempat perhiasan. Iya. Ada yang mengatakan, apakah sepupu dari saudara laki-laki tidak boleh dinikahkan karena terlalu dekat dari saudara perempuan? Apa benar Ustaz? Ya, secara hukum syariat boleh saja sepupu. Ya, misalkan kakak adik, laki dan perempuan, masing-masing punya anak, laki dan perempuan anaknya, boleh mereka nikahkan. Boleh mereka nikahkan. Secara syariat boleh karena bukan mahram. Iya. Apakah boleh jika membuka cadar di sekolah? Karena di sekolah tidak diperizinkan untuk menggunakan cadar. Sementara saya merasa berdosa karena tidak bisa istiqamah. Jadi jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan rincian bercadar. Ada kondisinya wajib, ada kondisinya ulama beda pendapat wajib atau tidak. Maka kalau kondisinya wajib, tidak boleh mengikuti aturan sekolah seperti itu. Dan saya kira tidak berhak sekolah di negeri kita memberi aturan seperti itu. Tidak berhak. Kalau ada sekolah seperti itu bisa dilaporkan sebenarnya ke Diknas atau ke yang berwenang di situ, yang berwenang menegur sekolah itu. Ya mungkin Diknas ya, atau Depak. Iya. Itu nggak boleh aturan seperti itu. Bagaimana dengan cadar butterfly dan Yaman, yang mana modelnya sedikit berbeda dari cadar yang lain pada umumnya? Apakah itu termasuk tabarruj? Saya belum pernah lihat ya butterfly itu. Kayak gimana itu ya? Butterfly apa artinya? Kupu-kupu ya? Hah? Ya intinya itu model perhiasan kalau begitu. Model perhiasan. Intinya menari kan? Ya, semua yang menarik pandangan kaum laki-laki, yang indah dilihat, enak dilihat, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, iya. Saya sebagai ibu wajib menutup aurat saya di dalam rumah di saat ada anak laki-laki. Di saat ada anak laki-laki saya di rumah, putra saya masih tidur putra saya masih tidur dengan saya. Apakah haram dan berdosa? Baik. Pertama tadi sudah kita katakan, ada batasan aurat yang dibolehkan bagi mahram, termasuk anak laki-laki, bagi seorang ibu. Masih ada batasan yang dibolehkan, yaitu tempat-tempat perhiasannya. Tempat-tempat perhiasannya. Iya. Yang kedua, kalau anak itu masih kecil belum mengerti aurat, juga
tidak mengapa, tidak ada batasan. Kalau dia belum mengerti aurat, dia belum mengerti aurat, ya mungkin dia masih di bawah 7 tahun misalkan, dia nggak ngerti aurat, maka itu tidak mengapa, tidak ada batasan sama sekali. Iya, kecuali aurat besarnya, kecuali aurat besar. Iya. Adapun tidur, masih tidur dengan saya, Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anakmu salat di umur 7 tahun dan pukul kalau enggak mau salat di umur 10 tahun. Pukul di sini maksudnya pukulan ringan. Dan pisahkan tempat tidur mereka di umur 10 tahun tersebut. Maka di sini kita bisa memetik kesimpulan, kalau dia sudah umur 10 tahun, hendaklah dia diberi kasur sendiri. Tidak boleh tidur dengan lawan jenisnya walaupun mahramnya, termasuk dengan ibunya. Termasuk dengan ibunya. Sekamar tidak apa-apa, yang penting beda kasurnya. Beda kasurnya. Kalau dia sudah 10 tahun ke atas. Iya. Jadi tidak boleh antara lawan jenis walaupun mahram tidur seranjang kalau sudah 10 tahun, harus dipisahkan. Iya. Bagaimana hukum wanita memakai khimar yang modelnya ada lubang di bagian khimar itu dan untuk dimasukkan tangan untuk memudahkan aktivitas, namun memperlihatkan lekuk tangan? Kalau memperlihatkan lekuk tangan ya tidak boleh. Ya solusinya tangannya menggunakan pakaian yang yang lebar. Jadi tidak mengapa ada lubang dalam kerudungnya, dengan syarat dia menggunakan pakaian yang menutupi tangannya dan pakaiannya lebar dan menggunakan kaos tangan. Iya. Suami masih bekerja di tempat yang banyak wanita yang tidak berhijab dan kadang mereka minta dibonceng karena pulang searah dengan suami. Tapi ana sebagai istrinya keberatan. Apa yang harus ana lakukan? Jangan keberatan dulu, tanya dulu yang dibonceng itu jangan-jangan sudah dia nikahi. Tanya dulu, pastikan dulu ya. Kalau belum dinikahi ya tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan cuma numpang, ngojek sekalipun nggak boleh. Ya nggak mengapa bekerja sebagai tukang ojek, tapi tidak boleh membawa penumpang yang lawan jenis. Iya, karena nggak mungkin pasang hijab di motor ya. Iya. Baik. Jadi nggak boleh. Tidak dibolehkan seperti itu. Harus dinasihati suaminya dan dinasihati juga suami untuk menjaga diri di kantor, membatasi diri, menjaga batasan-batasan pergaulan dengan wanita muslimah. Dinasihati untuk menundukkan pandangan. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, maka hendaklah dipilih yang lebih baik. Iya. Wajibkah seorang wanita memakai handset untuk menutupi tangan pada wanita? Tangan dari pergelangan ke atas, maka itu aurat yang disepakati ulama. Adapun pergelangan ke bawah, hukumnya seperti hukum wajah. Perincian hukumnya, tangan ke bawah seperti hukum wajah. Iya. Kalau dengan memakai handset bisa lebih menutup aurat, ya tentu sangat bagus sekali. Bagaimana hukumnya jika saat di rumah istri memakai kaos milik suami? Tadi kita sudah berikan kaidah. Tinggal kita lihat, ini pakaian khusus laki-laki atau biasa juga digunakan wanita. Kalau ternyata khusus bagi laki-laki, maka tidak boleh. Itu tasyabbuh. Nah, untuk mengetahui khusus bagi laki-laki itu gimana? Lihat, ini kebanyakan yang menggunakannya laki-laki atau seimbang. Wanita juga banyak menggunakannya. Maka kalau begitu,
Kalau seimbang berarti bukan khusus laki-laki. Kalau kebanyakannya hanya laki-laki yang menggunakan, berarti itu khusus bagi laki-laki. Iya. Bagaimana memakai hijab yang berwarna? Warna yang paling afdal adalah hitam, tapi enggak harus hitam. Tidak mengapa warna lain, dengan syarat bukan warna-warna yang menarik pandangan. Namun yang afdal adalah hitam. Kebanyakan pakaian wanita di zaman Nabi SAW adalah hitam, sampai disebutkan bagaikan burung-burung gagak mereka karena hitam. Karena hitam itu yang paling menyeramkan dilihat bagi laki-laki. Bagaimana menurut Ustadz tentang pakaian muslimah yang menyapu lantai? Begitu seharusnya. Pakaian muslimah itu harus isbal. Harus isbal. Makanya laki-laki yang isbal itu kebalikannya, dia menyerupai wanita. Laki-laki kenapa nggak boleh isbal? Karena di samping itu dilarang, dosa besar, itu termasuk kesombongan. Walaupun dia nggak niat sombong, tapi itu sendiri adalah kesombongan. Dan juga karena itu menyerupai kaum wanita. Justru memang seharusnya begitu. Pakaian wanita muslimah itu sampai menyapu lantai. Makanya ada hadis ketika seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kalau bagian bawah pakaian wanita muslimah terkena najis? Nabi SAW mengatakan akan membersihkan najis itu langkah dia berikutnya. Karena dulu kan mereka berjalan di padang pasir misalkan. Kalau ketika berjalan terkena najis bagian bawahnya, langkah-langkah dia berikutnya akan dibersihkan oleh pasir-pasir yang suci berikutnya. Iya. Jadi justru itu yang sangat bagus. Namun tidak mengapa, insya Allah tidak sampai di lantai, tapi kemudian ditutupi dengan kaos kaki. Ya, menutupi sampai seluruh kaki, walaupun tidak sampai menyapu lantai. Sampai di lantai, tapi tidak menyapu lantai. Lalu ditambah dengan kaos kaki, maka tidak mengapa, insya Allah Ta'ala. Apa hukum seorang muslimah mengupload dirinya di sosmed dengan tujuan dakwah? Apakah dakwahnya sah sedangkan fotonya dilihat banyak orang, pria dan wanita? Ini dakwah kepada perbuatan dosa, bukan dakwah kepada perbuatan baik namanya. Jadi dia sedang berdakwah kepada perbuatan dosa. Seharusnya dia tidak terlihat oleh kaum laki-laki, tapi dia sengaja memperlihatkan dirinya. Tadi sudah saya jelaskan ayat yang melarang kaum laki-laki melihat wanita, tidak khusus dia belum berhijab. Sama saja, walaupun dia sudah berhijab, tetap dilarang kaum laki-laki melihatnya. Malah jemaah sekalian, tidak sedikit kaum laki-laki lebih tertarik kalau wanitanya berhijab. Kenapa? Yang tidak berhijab sudah pasaran. Jadi malah lebih menarik sebagian kaum laki-laki ketika dia berhijab. Bahkan ketika dia bercadar, makin bikin penasaran. Ya. Yang terlihat hanya matanya, betapa indah matanya. Mulailah dia lakukan pendekatan-pendekatan, sampai akhirnya dia kirim foto, dan akhirnya laki-lakinya menyesal. Karena fotonya nggak sesuai keinginan. Jadi tidak boleh ya, ini fitnah. Ini cara berdakwah yang salah. Cara berdakwah yang mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Padahal kita sudah berusaha memakai pakaian syar'i, tapi orang-orang berkata terlalu fanatik. Bagaimana itu Ustaz? Yaitu karena mereka belum tahu kan. Yang gak usah dipedulikan. Kita hidup mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan mereka. Seisi dunia membenci kita, dan kita tetap berpegang teguh dengan syariat, maka mereka tidak akan membahayakan kita. Ingat itu. Mereka tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Apapun kata mereka, apapun tindakan mereka, tidak membahayakan kita apabila kita berpegang teguh dengan syariat. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan kamu terus bertakwa, kata Allah, tidak membahayakan kamu tipu daya mereka sedikit pun. Justru yang membahayakan kita ketika kita meninggalkan perintah Allah karena takut celaan manusia. Makanya Allah mengabarkan di surat Al-Maidah ayat ke-54 tentang sifat orang-orang yang Allah cintai. Di antaranya apa?
wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Ketika kita takut celaan lalu kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan, justru itulah yang membahayakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man ardan nasa bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Jadi hati-hati. Karena takut dicelah. Walaupun oleh orang tua kita. Orang tua kita mencela jilbab kita, lalu kita lepas jilbab kita. Kita ganti yang tidak syar'i. Maka Allah pun murka kepada kita. Orang tua kita senang, tapi Allah murka. Apa gunanya? Maka kata Nabi SAW, Allah biarkan kita kepada manusia, yaitu Allah tidak akan menolong kita. Na'udzubillah. Iya. Ya, kita nasihati orang tua kita dengan cara yang baik. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan apa yang Allah perintahkan demi memenuhi keinginan orang tua. Iya. Bagaimana hukumnya memakai pakaian yang bisa untuk laki-laki dan perempuan? Misal kaos tangan panjang, unisex, yang artinya bisa untuk laki-laki dan perempuan. Maksudnya untuk di rumah pakai kaos tangan panjang dan bawahnya memakai rok. Tidak mengapa kalau terbukti ada fakta bahwa itu memang bukan pakaian khusus laki-laki. Maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Seperti yang dijelaskan tadi, wanita yang menyerupai laki-laki itu dilaknat. Jika ada teman atau saudara yang seperti itu, bagaimana cara kita memberitahu agar orang tersebut menyadarinya bahwa salah dan dosa besar? Saya pernah memberitahu, hanya saja jawabannya nanti juga enggak jika sudah ada hidayah. Sampai saat ini pun masih seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk teman dan saudara saya itu? Yang bisa kita lakukan hanyalah menasihati dan mendoakan. Menasihati dan mendoakan. Dia mau menerima nasihat kita atau tidak, maka itu sudah bukan urusan kita lagi. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara memberi nasihat yang terbaik adalah dengan menyampaikan dalil. Menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Masalahnya dalilnya belum hafal. Kalau begitu diusahakan untuk dihafal. Begitu pula termasuk cara yang bagus berdakwah, kita belikan buku lalu kita minta dia baca. Itu juga bagus. Atau kirimkan potongan-potongan kajian yang singkat di WhatsApp-nya atau artikel singkat, itu juga bagus. Atau ajak ke majelis ilmu. Ajak ke majelis ilmu. Iya. Tapi kalau bencong tetap harus duduk di sini ya, jangan duduk di tempat akhwat. Tidak mengapa kalau ada bencong mau hadir di sini. Hadir ke majelis ilmu. Ini juga cara berdakwah yang baik. Ajak mereka ke majelis ilmu biar mereka bisa belajar. Iya. Kemudian banyak-banyak doakan semoga Allah memberi hidayah. Adapun ucapannya nanti juga enggak, jika sudah ada hidayah, maka katakan kepadanya hidayah itu juga harus diusahakan. Hidayah harus diusahakan. Dan hidayah berupa ilmu itu sudah ada. Tinggal kita mengamalkan. Jadi hidayah itu juga harus diusahakan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami beri hidayah kepada mereka ke jalan-jalan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi harus ada usaha. Sama saja dengan kita pingin penghasilan, pingin dapat rezeki setiap hari, makanan. Ya kan kita harus usaha. Nggak bisa kita katakan ya sudah tunggu saja, nanti datang sendiri. Tidak bisa. Sama juga dengan hidayah, harus diusahakan. Iya. Teman saya suaminya selingkuh sehingga perempuan tersebut hamil. Secara syariat, apakah perintah Allah dan larangannya dalam menghadapi masalah tersebut? Pertama, suaminya harus bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak bisa diteruskan perzinahan dengan tidak bisa diteruskan pernikahan dengan pezina. Karena Allah mengatakan, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan pezina bagi orang-orang beriman. Jadi zina itu bisa menjadi sebab
haramnya meneruskan pernikahan kalau dia nggak bertobat. Dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya, yang kedua harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula di sisi yang lain, istri juga mungkin harus lebih berlaku baik kepada suami dan juga berhias untuk suami, tampil cantik untuk suami, sehingga dengan itu semoga bisa menghalangi dia tergoda dengan wanita lain. Iya. Dan menasihati dia supaya menjaga pergaulannya, jangan bergaul bebas dengan kaum wanita. Bagaimana hukum menisbatkan nama istri kepada suami? Bagaimana jika orang-orang sekitar yang sudah kebiasaan manggil kita dengan nama suami kita? Apakah itu termasuk menisbatkan? Jawabannya ya, itu termasuk menisbatkan, dan itu tidak boleh. Karena menisbatkan itu hanya khusus terhadap ayah kita. Terhadap ayah kita. Iya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Bahkan beliau mengatakan itu termasuk tradisi jahiliyah. Seseorang menisbatkan diri kepada selain orang tuanya. Ustadz, saya baru saja ta'aruf dan gagal. Saya sedih, mohon nasihatnya. Yang pertama saya katakan, berserah dirilah kepada takdir Allah Azza wa Jalla dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Allah yang Maha Tahu. Mungkin kalau diteruskan, kalau jadi menikah, malah mudaratnya lebih besar bagi kita, baik untuk dunia maupun akhirat kita. Sehingga kita tetap berprasangka baik. Mungkin masih ada Allah siapkan untuk kita pasangan yang lebih baik. Oleh karena itu berdoalah agar Allah gantikan dengan yang lebih baik. Berdoalah juga agar Allah gantikan dengan yang lebih baik. Karena ini juga termasuk musibah kehilangan. Maka boleh kita berdoa seperti doa orang yang musibah kehilangan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Kata Nabi SAW, barang siapa kehilangan sesuatu, kemudian dia baca doa ini, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi ini yang paling pokok, kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu yang kita inginkan itu bisa jadi malah memudaratkan kita. Iya. Kemudian yakinlah segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Kita hanya usaha, semuanya Allah yang menakdirkan. Dan juga tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita semakin baik, insyaallah ta'ala Allah akan berikan kepada kita juga yang tepat untuk kita. Wallahu alam. Saya kadang masih menggunakan hijab yang bermodel, walaupun panjang, jika pergi bersama teman yang hijabnya masih pendek karena kebawa suasana. Bagaimana cara untuk istiqamah dalam berhijab syar'i? Nah, inilah contoh bahaya teman. Bahaya teman yang buruk. Kita terbawa suasana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang hendak dia jadikan sahabat dekatnya. Jadi ini yang pertama, pilihlah sahabat dekat, kawan jalan, kawan gaul kita, orang-orang yang terbaik, orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Iya. Kemudian kalau kita ketemu sahabat-sahabat yang masih belum berhijab, hendaklah kita berusaha mendakwahi mereka. Jangan mereka yang memberi pengaruh buruk kepada kita, tapi kita yang berusaha mendakwahi mereka. Termasuk juga yang saya katakan tadi, ajak mereka ke majelis ilmu dan lain-lain.
Itu juga bagian dari kasih sayang kepada mereka. Kasihan mereka kalau dibiarkan terus menggunakan hijab yang tidak syar'i. Maka berikan nasihat kepada mereka. Iya. Saya sudah berapa kali ikut korban, tapi saya belum mengakikahi anak saya yang sudah pada dewasa. Mana yang lebih diutamakan? Kalau yang lebih utama ketika sudah masuk di hari-hari berkorban, ya yang lebih utama berkorban. Yang lebih utama adalah berkorban. Tapi kalau di hari-hari sekarang ya sudah lewat waktu berkorban, maka yang lebih utama adalah akikah. Memang ada khilaf ulama, kalau sudah lewat 7 hari boleh atau tidak. Mayoritas ulama tetap berpendapat masih disyariatkan. Masih disyariatkan. Ya maka silakan, waktunya kan panjang. Ya, sedangkan berkurban itu waktunya singkat, hanya 4 hari, tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kalau ditanyakan di hari-hari itu, maka yang lebih afdal berkurban. Tapi di hari-hari sekarang, yang lebih afdal adalah akikah. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.